bisa menerima. Udah. Kawan-kawan, jadi jubir hari ini Bang Sugeng ya? Ya. Tim pembela merespon tuntutan jaksa dari aspek yuridisnya. Ya, saya mau katakan tuntutan jaksa ini kontradictio interminis, rancu, ya, rancu di dalam penerapan ketentuan pasal 186 dan pasal 187 KUHP, ya. Dari uraian jaksa tadi terlihat ini, Jering itu diadili, ya, dinyatakan bersalah karena satu kekuatan fakta yang diungkap, yaitu yang namanya keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Ya, perhatikan ini ya, Wahyu Aji Wibowo. Saya katakan tadi kontradictio interminis, ya, karena pertama, dari awal jaksa menyertakan juga bukti surat, yaitu berita acara pemeriksaan, ya, BAP. Apa yang dimaksud ternyata adalah BAP dari ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Semuanya dikutip. Saya mau katakan, berdasarkan fakta persidangan, Wahyu ahli Wibowo itu adalah ahli bahasa yang tidak ahli. Kita sudah bedah, ya, satu faktanya. Kedua, tidak ada keterangan dari Wahyu Aji Wibowo yang dikutip dari hasil persidangan menjadi dasar untuk membuktikan kesalahan Jering. Ya, tidak ada. Yang dikutip adalah BAP Wahyu Aji Wibowo di polisi. Pasal 186 KUHP menyatakan keterangan ahli adalah apa yang disampaikan di persidangan. Ya, tidak ada yang dikutip. Bahkan ketika ditanya posting tanggal 15 Februari, ahli membuat dua kesalahan, Wahyu Aji Wibowo. Dia sudah membuat satu prejudice bahwa ada ID yang dituduh dalam postingan Jering tanggal 15. Padahal di sana tidak ada. Kemudian yang kedua, ketika kita dalami pernyataan Jering tanggal 15, yaitu yang menyatakan ada konspirasi. Wahyu Aji Wibowo menyatakan ini semua adalah hanya satu pernyataan sikap, bukan pernyataan kebencian, ya. Jadi tidak dimasukkan. Terus jaksa juga memasukkan, mengutip semua BAP Wahyu Aji Wibowo di dalam surat tuntutannya. Padahal, nah ini kontradiksi interminis. Keterangan ahli yang dibuat di dalam BAP bukan termasuk adalah bukti surat pasal 187. Bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan tentang fakta peristiwa yang dialami. Pertama, ya, itu boleh sebagai bukti surat. Yang kedua adalah akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan ketentuan undang-undang, akta notaris, ya, kemudian sertifikat, ini pasal 187. Ketiga, yaitu surat keterangan dari ahli. Nah ini lihat nih ya, surat keterangan dari ahli ini bukan BAP, tetapi adalah contohnya visum et repertum, ya. Jadi ini kontradiksi interminis. Dan yang terakhir, alasan kontradiksionya, jaksa tidak pernah mengajukan, menstated di persidangan, dan boleh baca di berita acara persidangan, bahwa BAP diminta ditegaskan sebagai bukti surat. Tidak pernah. Selama proses persidangan, jaksa tidak pernah mengajukan BAP sebagai bukti surat. Jadi kalau ditulis, selain kontradiksi interminis alias rancu, maka ini bisa disebut manipulasi.
di dalam surat tuntutan. Itu pernyataan dari saya. Bukan, ini kan tadi baru jaksa mengasih